Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, banting tulang, tapi rezeki rasanya kok seret banget, seolah-olah ada pintu yang tertutup rapat? Padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Kalau kamu merasakan itu, mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Banyak orang mengira rezeki itu cuma soal uang. Padahal rezeki itu energi kehidupan yang luas sekali maknanya. Nafas yang kita hirup setiap detik, kesehatan yang membuat kita bisa beraktivitas, ketenangan batin, teman-teman yang baik, bahkan ide-ide cemerlang yang tiba-tiba muncul, itu semua adalah rezeki. Masalahnya, seringkali kita tanpa sadar justru menutup aliran rezeki itu sendiri. Kok bisa? Jawabannya ada di pikiran dan perasaan kita. Coba deh perhatikan. Apa yang sering ada di pikiranmu setiap hari? Apakah rasa cemas soal masa depan, iri melihat pencapaian orang lain, atau keluhan tentang betapa tidak adilnya hidup ini? Hati-hati, pikiran dan perasaan negatif seperti ini punya getaran yang berat. Alam semesta ini merespons apa yang kita pancarkan. Kalau yang kita pancarkan adalah rasa kurang, takut, dan keluhan, maka yang akan kembali ke kita adalah situasi-situasi yang memperkuat perasaan itu. Secara tidak sadar, kita sedang berkata pada alam semesta, "Aku tidak layak menerima kelimpahan." Sebaliknya, coba ubah getaranmu. Mulailah dengan bersyukur. Saat kita memilih untuk fokus pada apa yang sudah kita miliki, sekecil apapun itu, kita sedang mengirim sinyal kelimpahan. Pikiran yang positif dan keyakinan bahwa rezeki Tuhan itu luas dan selalu cukup untuk semua orang akan membuka pintu-pintu yang tadinya tidak terlihat. Salah satu cara paling ampuh untuk memulai adalah dengan memperbaiki niat. Saat kamu bekerja, berdagang, atau melakukan apapun, jangan niatkan hanya untuk mencari uang untuk dirimu sendiri. Niatkan juga untuk memberi manfaat bagi orang lain, untuk membantu keluargamu, atau untuk membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Energi memberi itu seperti bumerang. Ia akan selalu kembali padamu, dalam bentuk yang lebih besar dan lebih baik. Bahkan, senyuman tulus yang kamu berikan ke orang asing, bantuan kecil yang kamu tawarkan, atau doa baik yang kamu panjatkan untuk temanmu, itu semua adalah magnet rezeki yang luar biasa kuatnya. Lalu, biasakan untuk bersyukur secara sadar. Setiap pagi, sebelum kamu sibuk dengan segala urusan, ambil waktu sejenak. Syukuri nafasmu yang masih berhembus, tubuhmu yang masih sehat, atap di atas kepalamu, makanan yang akan kamu santap. Hal-hal ini sering kita anggap sepele. Padahal, inilah fondasi dari segala rezeki yang lebih besar. Semakin sering kita melatih rasa syukur, semakin luas hati kita untuk menerima lebih banyak lagi kebaikan. Kebersihan energi di sekitar kita juga penting loh. Coba lihat lingkungan tempat tinggalmu. Apakah rapi, bersih, dan tertata, atau penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai, berantakan, dan terasa sumpek? Rumah yang kacau bisa menghambat aliran energi positif. Merapikan ruang hidupmu, membuang barang yang tidak perlu, membersihkan setiap sudut rumah. Itu bukan cuma soal kebersihan fisik. Secara energi, kamu sedang menciptakan ruang kosong untuk hal-hal baru dan positif masuk ke dalam hidupmu, termasuk rezeki. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan pada diri sendiri. Ini adalah faktor penentu. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena dari awal sudah tidak percaya pada potensinya sendiri. Mulai hari ini, ubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Ganti kalimat, mana mungkin aku bisa menjadi aku pantas dan mampu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ucapkan afirmasi positif seperti, rezeki mengalir dengan mudah dan lancar dalam hidupku setiap hari. Kata-kata punya kekuatan untuk membentuk realitas. Saat kamu rutin mengucapkannya dengan penuh keyakinan, alam bawah sadarmu
akan mulai bekerja untuk mewujudkannya. Tentu saja, semua ini harus diiringi dengan pilar spiritual. Apapun agamamu, menghubungkan diri dengan Sang Pencipta akan membuat hatimu jauh lebih tenang dan pasrah. Dalam ketenangan, kita jadi lebih jernih melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Rezeki itu seringkali datang dengan cara yang unik dan tak terduga. Lewat pertemuan tak disengaja, ide brilian yang tiba-tiba muncul, atau solusi yang datang tepat di saat kita membutuhkannya. Namun, ingat baik-baik, menarik rezeki bukan berarti pasif dan hanya menunggu keajaiban. Tindakan nyata tetap menjadi kuncinya. Disiplin, konsisten, dan bekerja dengan ikhlas adalah jembatan yang menghubungkan doa dan harapanmu dengan kenyataan. Ketika usaha lahir dan batin berjalan seimbang, hasilnya akan terasa jauh lebih ringan dan penuh berkah. Sikap jujur juga merupakan magnet rezeki yang sangat kuat. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Ketika orang lain mengenalmu sebagai pribadi yang bisa dipegang kotak tania, pintu peluang akan terbuka dari mana-mana. Rezeki tidak akan datang hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai arah, dari orang-orang yang percaya padamu. Satu hal lagi yang seringkali menjadi beban berat adalah dendam dan amarah. Hati yang penuh dengan luka masa lalu, ibarat membawa karung berisi batu kemana-mana, berat dan menghalangi kita melangkah maju. Memaafkan bukan berarti kamu setuju dengan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri, yaitu membebaskan diri dari energi negatif yang mengikatmu. Hati yang ringan dan lapang akan lebih mudah menerima segala bentuk kebaikan. Jadi, menarik rezeki pada dasarnya adalah sebuah perjalanan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Saat ketiganya berjalan harmonis, kehidupan akan mengalir dengan lebih indah. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang punya jalur rezekinya masing-masing yang unik. Fokus saja pada proses perbaikan dirimu. Percayalah bahwa hidup ini selalu menyediakan yang terbaik untukmu. Tanamkan dalam hatimu bahwa rezeki yang berlimpah sedang dalam perjalanan menujumu. Tugasmu sekarang hanyalah membuka diri selebar-lebarnya untuk menerimanya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.